Baik, untuk praktek yang kedua, saya Nita Aprianti sebagai observer. Dan saya Ikhwan sebagai coach. Saya Yakob Latifi sebagai coaching. Baik, selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi Pak Ikhwan, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah baik. Apa kabar Ibu juga hari ini? Alhamdulillah, kabar saya juga baik Bapak. Syukurlah masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Pak ya. Hari ini rencananya Bapak akan melaksanakan coaching ya. Betul Ibu. Nah, sebelum melaksanakan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan, boleh Pak? Boleh Ibu. Nanti pada saat pelaksanaan coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik ya Pak. Nah, penilaian coaching, apakah Bapak sudah membaca rubrik penilaiannya? Sudah Ibu, sudah saya print out. Wah, luar biasa sekali Bapak. Artinya Bapak sudah siap ya untuk melaksanakan coaching hari ini. Nah, sebelum dilakukan observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan, boleh Pak? Boleh. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu konsep inti dari coaching yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaan yang kedua, bagian mana nanti yang akan Bapak inginkan untuk saya amati lebih? Utamanya sih di bagian pertanyaan yang berbobot pada coaching. Oh, begitu ya. Baik Bapak, untuk pertanyaan berikutnya, kira-kira nih indikator ketercapaian itu apa atau apa harapan Bapak dari observasi yang akan dilakukan? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan itu saya lakukan ingin coaching menerima sendiri solusi dari permasalahannya melalui alur tirta Ibu. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya Pak ya. Nah, karena kita sudah melakukan tahap pra supervisi, selanjutnya Bapak disilahkan melakukan coaching dan saya akan mengamati jalannya coaching yang Bapak lakukan hari ini. Kira-kira siapa yang akan Bapak coaching? Pak Yakob. Iya baik. Baik, silahkan dimulai saja Pak ya. Ya, terima kasih Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Iwan. Waalaikumsalam Yakob. Apa kabar hari ini? Semoga Yakob hari ini baik-baik saja dan sehat selalu ya. Alhamdulillah Pak, kabar saya baik. Semoga Bapak dan keluarga juga dalam keadaan sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yakob keberatan nggak hari ini Bapak ajak ngobrol? Waktunya mungkin agak tersita gitu ya. Pasalnya ada beberapa hal yang ingin Bapak obrolkan dengan kamu. Gitu ya Pak. Tidak apa sih Pak. Kebetulan saya juga siang ini tidak langsung pulang karena nungguin ada yang sedang latihan drama. Kebetulan saya juga ada yang ingin curhat ke Bapak. Udah kalau kayak gitu di sini aja ya kita ngobrolnya ya. Mumpung masih di ruangan Bapak ya. Pak, mari. Ini Bapak nih lihat Yakob nih akhir-akhir ini kayak lagi galau gitu, kayak ada yang dipikirkan, kayak ada yang sedang dirisaukan. Kira-kira ada masalah apa gitu kan? Sok cerita sama Bapak. Bapak kan wali kelas kamu di sini. Tentunya juga sebagai orang tua di sekolah. Sok ceritakan ada masalah apa. Ya sih Pak, sebenarnya memang ada sedikit problem. Sebelumnya terima kasih Pak sudah menanyakan hal ini kepada saya, sehingga saya sedikit tenang. Jadi kira-kira menurut Yakob masalah yang
Yakob hadapi dan kira-kira apa yang mau Yakob atasi dari masalah tersebut? Baik Pak, sebenarnya saya malu Pak menceritakannya, namun daripada saya semakin membuat saya tidak nyaman, baiklah Pak, saya akan cerita. Saya ingin menyelesaikan problem saya Pak, sehingga dapat belajar dengan tenang dan aman. Oke, baik. Coba ceritakan masalah kamu, gak usah khawatir dan gak usah malu-malu ya. Ini juga bapak kamu loh di sekolah ya. Ceritakan. Baik Pak, terima kasih sudah menyempatkan waktu dengan saya. Jadi gini Pak, saya merasa tidak nyaman Pak dengan pembelajaran matematika. Kenapa nggak nyaman? Jadi gini Pak, guru matematika kan membuka les privat Ya. di rumahnya setiap hari minggu. Terus sebagian besar teman-teman yang lain pada ikut tes privat tersebut, kecuali saya dan teman saya. Saya merasa tidak nyaman ketika guru itu sering menyindir saya dan teman saya Pak yang satunya karena tidak ikut privat. Dan saya merasa bahwa nilai yang diberikan itu tidak adil pada murid yang mengikuti tes tersebut Pak. Ya mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya gitu, Pak. Kira-kira yang menyebabkan kamu nggak ikut les privat seperti yang lain itu apa penyebabnya? Jadi gini Pak, kalau hari Minggu kan saya harus bantu mama jualan baju di pasar. Khususnya kan hari Minggu, sebab saya kan anak yatim Pak. Ya. Saya juga anak yang tertua. Jadi kasihan kalau mama saya tidak ada yang bantu. Ya. Sudah kamu ceritakan ke guru matematika kamu? Sudah sih Pak. Dan kata guru matematikanya juga bilangnya tidak apa-apa. Cuman saya merasa tidak enak Pak, merasa tersindir gitu. Emang ada gitu kata-kata guru tersebut yang secara langsung menyindir kamu gitu atau menunjukkan bahwasanya guru itu nyindir kamu gitu? Tidak ada sih Pak, cuman saya merasa selalu tersudutkan dan itu membuat saya tidak nyaman dalam belajar Pak. Kemarin juga nilai matematika saya jatuh Pak. Ya berarti jelas ya, bukan karena tersindir langsung ya, karena nggak ada kata-kata sindiran dari guru tersebut ya. Jadi kamu merasa nggak nyaman saja gitu ya. Jadi itu yang jadi bikin kamu malas gitu ya, sehingga nilai kamu jatuh gitu. Iya sih Pak, memang sebelum ujian saya tidak sempat belajar Pak, sebab keasikan main game. Habis kalau ingat guru tersebut, rasanya itu males Pak. Iya. Nah, jadi jelas ya, jadi tidak ada sindiran dari guru tersebut, cuma karena perasaan kamunya saja yang tidak nyaman, ditambah kamu juga kebanyakan main game gitu ya. Jadi apa yang akan Yakob lakukan ke depan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Iya Pak, saya akan berusaha menghilangkan perasaan-perasaan itu Pak. Tapi kira-kira bagaimana caranya Pak agar saya bisa konsentrasi? Ya, dulu kan Papa itu pernah ngajarin kamu teknik kesadaran diri gitu ya, atau mindfulness gitu ya. Coba kamu memulai pelajaran itu, berhenti sejenak gitu ya. Kamu menghentikan aktivitas kamu sebentar, tarik nafas, berdoa. Insya Allah kamu bisa konsentrasi untuk belajar dengan baik. Terus selanjutnya kira-kira apa yang kamu akan lakukan? Iya Pak, saya akan mencoba melakukan teknik mindfulness seperti yang Bapak sampaikan, dan saya berusaha lebih rajin lagi Pak dalam belajar matematika. Bagus ya, kamu anak pinter loh. Bapak juga yakin kamu bisa mendapatkan nilai matematika yang baik gitu ya. Bapak percaya ya kan, kamu anak cerdas, pasti setiap guru juga akan suka ya kan? Dan bangga memiliki murid yang rajin dan cerdas seperti kamu, apalagi semangat dalam belajar. Baik Pak, sekali lagi terima kasih ya Pak. Ya. Sampai
sekarang bisa plong. Ke depan insya Allah saya dapat belajar dengan tenang dan nyaman. Ya, Bapak akan selalu mendukung kamu Yakob ya untuk kebaikan kamu. Terus komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana hari ini? Kebetulan besok adalah waktunya belajar matematika. Nanti malam saya akan mencoba mempelajari ulang pelajaran matematika yang lalu dan merefleksikan pembelajaran berikutnya. Lalu saya akan melakukan teknik mindfulness sebelum mulai pembelajaran. Kira-kira yang akan kamu libatkan dan akan membantu kamu dalam menjalankan komitmen kamu itu siapa? Saya juga akan mengajak beberapa teman saya Pak yang tidak ikut les privat itu untuk lebih giat lagi, dan saya akan menghubungi guru matematika dan meminta maaf karena telah berprasangka buruk Pak terhadap beliau, dan minta tips Pak agar belajar matematika dengan baik itu Pak. Oke, siap ya. Amin ya Bapak doakan ya. Bapak doakan kamu konsisten dengan komitmen kamu ya, karena kamu di mata Bapak itu anak yang pinter dan cerdas ya. Baik Pak, sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Saya senang sekali hari ini. Saya permisi Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak, setelah saya mengamati coaching yang sudah dilakukan tadi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi tadi? Menurut saya ya, coaching yang saya lakukan tadi sudah sesuai dengan alur kita dan berjalan lancar ya. Baik, apa yang membuat Bapak menilai demikian Pak? Ya, saya merasa gitu ya, melalui beberapa pertanyaan yang berbobot yang saya ajukan pada coaching, kemudian juga saya menggali potensi coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, boleh saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya? Boleh Bu, tentu saja. Oke, nah saya mengamati tadi pada saat Bapak melakukan coaching itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk, mulai dari Bapak mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan yang berbobot, dan memberdayakan coaching untuk menemukan solusi atas permasalahannya ya Pak. Nah, bagaimana pendapat Bapak mendengar hal ini? Wah, senang sekali Bu. Aduh, apa yang saya harapkan melalui coaching ini gitu ya, ya sesuai harapan gitu Bu ya, dan membantu rekan saya menemukan solusi permasalahannya. Baik, namun demikian saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan ya Pak ya. Nah, misalnya tadi saat Bapak mengajukan pertanyaan berbobot, Bapak bisa menambahkan dengan memberikan klarifikasi terhadap apa yang sudah coach gali. Nah, sehingga semakin meyakinkan poin-poin penting dari coaching yang Bapak lakukan. Nah, bagaimana menurut pendapat Bapak? Terima kasih Ibu atas masukannya, senang sekali dapat masukan dan saran dari Ibu agar kedepannya saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi Ibu. Baik, selanjutnya untuk ke depan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil dari coaching hari ini sebagai rencana tindak lanjutnya Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ingin lebih mendalami alur tirta Ibu ya, terutama di bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot supaya coachingnya itu bisa lebih baik lagi berikutnya gitu. Dari diskusi ini apakah sudah ada gambaran yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa di bagian mengajukan pertanyaan berbobotnya Pak? Ya tadi berdasarkan saran dan masukan Ibu sudah ada gambaran sih Bu ya, ingin menambahkan mengklarifikasi poin-poin penting dalam coaching Ibu. Oke, baik. Kapan kira-kira Bapak akan melakukannya? Kemudian siapa
Pak yang bisa membantu Bapak? Sesegera mungkin sih Bu ya, nanti dalam pelaksanaan coaching berikutnya, dan juga saya akan meminta bantuan Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan saran serta masukan terkait coaching saya selanjutnya Ibu. Baik Pak, hasil percakapan kita ini berdasarkan hasil pengamatan akan saya catat ke dalam form supervisi akademik ya Pak. Nah, sebagai pertanyaan penutup, apa yang Bapak dapatkan dari proses ini? Wah, banyak sekali Bu, banyak yang saya dapatkan Bu dari pra supervisi tadi, kemudian pas pelaksanaan juga, hingga sampai sekarang pasca supervisi itu saya jadi semakin paham Bu alur coaching seperti apa gitu Bu. Luar biasa sekali ya Pak ya, yang sudah Bapak lakukan kali ini, mudah-mudahan sukses ke depannya. Baik Pak, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama Ibu, terima kasih kembali. Baik Bapak, assalamualaikum. Waalaikumsalam.